Sahabat yang baik memang susah untuk dicari. Jikapun dapat, kepergiannya akan membuat sedih dan akan ditangisi. Itulah kenyataan yang harus dihadapi seorang pemuda bernama Dede. Ia kehilangan sahabat baiknya di saat setelah mendaki Gunung Cermai pada tahun 2013. Kejadian saat itu menjadikan pendakian terakhir Dede bersama sahabat baiknya yang bernama Desi. Di saat itu banyak sekali kejadian mistis yang mungkin menjadi penyebab atas kematian sahabat baiknya tersebut. Sampai saat ini Dede masih merasakan trauma yang mendalam akibat kejadian 9 tahun yang lalu. Namun sebelum masuk ke cerita, kita doakan terlebih dahulu kepada almarhumah, semoga ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan serta diberi kesabaran. Siapkan tempat rebah senyaman mungkin, sediakan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng gua Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke, pada segmen momen kali ini gua masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gua kali ini adalah pendaki asal kota Jakarta Pusat nih, Mangga 2. Oke, langsung aja nih gua sapa narasumber gua pada malam kali ini. Selamat malam Bang Dede. Selamat malam, Bang. Alhamdulillah. Sehat Bang Dede? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya lagi apa sekarang nih? Kesibukannya menjaga toko. Gusur, Bang. Digusur ternyata nih. Nah, Bang Dede ini pengen menceritakan tentang pendakian terakhir bersama almarhumah ya. Iya. Sama temen. Temen. Tadi lu bilang sempet Sahabat lah. Kalau bahasa anak sekarang bestie. Oke, berarti teman baik. Wah, bener-bener itu zaman sekolah bener-bener gue. Wah, kental banget ya, Bang. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sebelum Bang Dede bercerita nih tentang pendakiannya bersama almarhum, kita doakan dulu aja nih, semoga almarhum ditempatkan di surganya Allah Ta'ala. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan selalu diberi ketabahan dan selalu diberi kesehatan pastinya. Amin. Oke, silakan Bang Dede. Assalamualaikum, nama gue Dede. Waalaikumsalam. Di sini gue mau cerita tentang pengalaman. Kalau dibilang pengalaman buruk sih iya juga sih, Bang, karena gue kehilangan salah satu temen baik gue, sahabat gue. Ya benar-benar gue tuh sama dia tuh udah benar-benar udah kayak keluarga lah, Bang. Gue sama keluarganya juga udah kenal banget gitu. Udah benar-benar deket lah, udah tau lah semua keluarganya gitu. Nah, di saat itu di tahun 2013 itu gue baru lulus sekolah, Bang. Baru lulus sekolah nih. Nah, lulus sekolah kan masih masa-masa libur lah. Gue belum sama dia tuh belum nyari-nyari kerjaan, masih pengen nikmatin libur gitu ya kan. Nah, saat itu gue biasalah sama dia ngobrol gitu, ketemu. Nah, suatu ketika dia tahu-tahu ngubungin gue nih, Bang. Dek, lu di mana? Yaudah, gue di rumah. Yaudah yuk kita ketemu yuk. Ketemu nih. Gue nggak tahu, emang gue nggak ada pikiran apa-apa, emang biasanya begitu, ketemu ngobrol gitu kan. Nah, ketemu di salah satu tempat gitu di daerah Jakarta ya kan. Gue ngobrol, dia cerita dia lagi ada masalah, kayak masalah percintaan lah gitu, Bang. Masalah cintaan. Terus di situ dia belum cerita dan gue belum nanya lebih dalam kenapa gitu ya. Terus dia langsung, yaudah deh, gue pengen nenangin diri yuk, kita naik gunung gitu. Dan gue emang sama dia itu di saat sekolah itu emang suka naik gunung, Bang. Kalau emang lagi ada ke libur gitu, gue suka naik gunung sama dia gitu. Nah, tapi kali ini dia ngajakin naik gunung cuman berdua. Gue biasanya nggak pernah berdua sih sama dia, selalu rame-rame gitu.
sana ini gue cuman mau berdua doang deh, gue ngilangin stres gue, dan gue pengen cerita semua masalah gue ini ke lu tapi di tempat yang berbeda. Gitu. Jadi gue pengen ketenangan lah istilahnya gitu. Oke, gue bilang yaudah naik gunung mana gue. Nah gue rekomendasiin kan, gue bilang yaudah kan naik gunung yang pernah aja ya gue naikin gitu. Enggak gue naik gunung Ciremai aja ya gitu. Di situ gue sempet tar dulu, soalnya gue belum tahu jalur sama medan ini bang, karena gue belum pernah kan. Tapi udah tenang aja kata dia. Udah ya, gue juga belum pernah sih katanya. Gue juga pengen, kan gue bilang gue pengen ngerasain cerita masalah ini di tempat yang berbeda kata dia gitu. Akhirnya gue sempat masih debat di situ, tapi dia tetap kekeh mau naik ke gunung itu karena dia tuh si almarhumah ini orangnya kalau udah mau ya udah harus gitu. Keras kepala iya, ya. Udah harus lah gitu. Dan akhirnya ya udahlah gue ikutin lah kemauannya dia, karena kan ya dia udah bukan, gue ada rasa sayang sama dia juga bukan rasa sayang karena gue pengen cinta, kayak udah kayak keluarga bang. Gue paham. Gue udah kayak keluarga. Bestie banget berarti ya. Kalau bahasa zaman sekarang mah bestie. Ya. Akhirnya udah gue mutusin. Itu deh. Akhirnya gue mutusin berangkat, tapi nggak di weekend, di hari biasa bang. Karena kan dia kan pengen butuh ketenangan, nggak mau banyak orang ya. Kalau di weekend kan pasti rame. Gue berangkat nih dari Mangga Besar bang. Nah akhirnya gue naik dari Mangga Besar nih bang. Dia gue jemput ya kan, karena rumahnya nggak terlalu jauh lah sama gue. Gue jemput, gue naik dari Mangga Besar, gue naik Luragung, berangkat malam nih bang. Gue berangkat malam ya kan, yang malam lah biar nggak macet juga. Berangkat malam. Akhirnya gue nyampe di daerah Kuningan, gue tanya-tanya nih sama kenaiknya, karena kan gue belum pernah sama sekali bang. Gue tanya-tanya kalau gue mau naik ke Gunung Ciremai ini turunnya di mana ya. Akhirnya turunnya di sini katanya. Akhirnya gue turun di, gue nggak tahu itu namanya, pokoknya di pinggir jalan lah gitu. Nanti disuruh nyarter angkot kayak gitu ya kan. Akhirnya gue turun pinggir jalan, terus gue nyari-nyari angkot, gue tanya-tanya sambil gue makan dulu bang di situ. Makan, nyari warung, gue tanya-tanya. Akhirnya ada nih nyarter angkot. Ya karena kita cuma berdua mungkin biayanya agak lumayan mahal ya, karena kalau rame-rame sih kan kita bisa patungan. Tapi duit banyak kan pada saat itu? Ya alhamdulillah bang, ya? Alhamdulillah duit banyak, karena si almarhumah ini, si teman gue ini emang dia orang ada lah ibaratnya, nggak kaya banget sih, cuman orang berada lah gitu. Akhirnya gue nyanter angkot, nyampe di, gue naik dari Linggarjati deh kalau nggak salah, Linggarjati ya, naik dari Linggarjati. Karena sebelum naik gue nanya lagi sama yang nyarter angkot, yang supir itu, Pak saya mau ke Ciremai ini enaknya lewat mana ya? Yaudah mas, ayo kita naik ke Linggarjati aja katanya. Oh yaudah, gue ikutin dong, karena kan gue nggak tahu. Sampai Linggarjati, karena udah tengah malam bang, di pos yang si Maksi itu udah nggak ada orang. Akhirnya gue untuk mutusin tidur di base campnya itu, tidur di base campnya Linggarjati itu, sekalian gue ngecek nih kayak logistik gue, kayak apa aja deh yang gue bawa gitu, takutnya kan ada kurang. Akhirnya gue cek, terus gue cek selesai ya, gue di situ kayak makan pop mie lah bang gitu kan, jadi pop mie gitu, makan, bikin kopi sama dia, ngobrol. Di situ dia belum mau cerita. Akhirnya gue suruh tidur dia nih bang. Akhirnya karena gue bilang udah lu tidur aja deh, kita siapin fisik buat besok, karena nih yang gue dengar Gunung Ciremai ini bukan gunung sembarangan, maksudnya kayak jalur treknya kayak gitu ya kan, cukup terjal lah ya kan. Ya dia nurut, dia tidur. Di situ gue belum tidur bang, masih ngopi ya kan, masih ngobrol sama ada beberapa pendaki yang masih nginep di situ lah. Itu gue berangkat dari Mangga Besar itu hari Senin, malam Selasa. Tapi nyampe dini hari, tapi hari Selasa gitu. Akhirnya udah nggak lama gue tidur juga nih bang. Gue tidur, nyampe lah pagi jam 8 pagi. Ternyata dia udah bangun duluan, dia mau bangunin gue nggak enak, katanya gue tidurnya ngorok, takut kecapean gimana. Ya udah akhirnya gue bangun, ya gue sempetin mandi lah situ, walaupun airnya dingin tetap gue harus mandi biar gue seger. Mandi, ngecek lagi peralatan, udah oke, siap. Akhirnya gue nggak langsung naik,
Gue daftar dulu, habis daftar gue sarapan baru di situ. Habis sarapan, nah gue udah mulai langsung naik nih bang, daki. Nah naik daki di situ. Saat itu emang bener-bener di selama perjalanan itu bener-bener sepi bang, sepi banget. Tapi ada pendaki beberapa yang turun gitu. Cuman gue ketemu cuman 3 kali orang, 3 rombongan lah. Cuman gak rame, itu juga berempat. Paling banyak itu berlima ya gitu. Cuman sapa saya lo gitu. Kira sama perjalanan gue mendaki jalan. Selama perjalanan dia udah mulai cerita tentang masalah dia ya. Dia mulai cerita. Akhirnya gue ngobrol sama dia. Lu tau gak sih deh kenapa gue ngajakin kesini? Emang kenapa? Gue bilang ada masalah apa lu kesini? Pacarnya ini bang, tapi gue tahu pacar itu dia tahu karena sebelum pacaran pun dia cerita sama gue gitu bang, karena kan dia sama gue yang benar-benar dekat gitu. Lu tahu gak dia selingkuh? Oke. Gue ginian, lu bisa tahu dia selingkuh itu dari mana? Apa dari mulut orang atau lu cuman ngelihat dia nongkrong di salah satu tempat lu bisa langsung nangkepin selingkuh? Karena kan kita belum tentu nih, misalkan kita punya pacar, pacar kita lagi ngobrol nih sama orang lain yang lawan jenis ya, belum tentu bisa dibilang selingkuh karena kita nggak pernah tahu itu atau teman atau rekan kerja atau saudara, kita nggak pernah tahu. Enggak deh, waktu gue main ke rumahnya dia. Nah kan gue main ke rumahnya dia, pacar ini ke rumahnya main nih. Nah tahu-tahu dia nyuruh gue pulang cepet, katanya dia ngantuk lah inilah apa, gue turutin kata dia gitu. Nah akhirnya tapi di situ perasaan gue nggak enak. Oke, namanya perempuan ya. Iya perasaannya gue nggak pulang, jadi gue nunggu di kejauhan di dekat rumahnya. Oke. Ternyata bener feeling gue, nggak lama dia keluar bawa helm pakai motor, gue ikutin di situ deh. Gue ikutin lama di situ, ternyata dia jemput perempuan. Di situ gue langsung, tadinya gue mau langsung labrak, cuman gue masih mau kemana nih dia berdua. Ternyata si pacarnya almarhumah ini sama yang si cewek yang dijemput itu masuk ke salah satu hotel bang, di daerah Jakarta. Di Mangga Besar juga enggak? Gue nggak bisa sebutin di mananya. Pokoknya di daerah Jakarta. Daerah Jakarta. Nah, akhirnya dari situ dia langsung bisa menyimpulkan kalau itu si itunya selingkuh. Akhirnya udah dong di situ dia pulang. Di situ dia belum cerita, maksudnya pas kejadian itu dia nggak langsung cerita ke gue bang. Gitu. Makanya dia pengen cerita ini di tempat suatu yang beda. Karena gue tahu dia tuh pacaran sama yang si cowok itu dari kelas 2 SMA. Gue tahu pacarnya, gue tahu karena gue sering ngobrol. Gue juga pernah ibaratnya dulu double date lah sama dia bawa pacarnya, gue bawa cewek gue juga ya kan. Nah, akhirnya yaudah gue bilang kalau emang begitu bener kejadiannya, sekarang gini aja gue bilang, maunya lu sekarang gimana? Gue bilang kalau emang lu pengen lanjutin, kalau gue bilang sih nggak usah dilanjutin lah, gue bilang. Karena kalau menurut gue ya, kalau udah masuk ke hotel itu udah bukan laki-laki yang baik lagi sih, gue bilang. Bukan laki-laki yang baik lagi karena buset, lu deh nyuruh lu pulang, tapi dia jemput cewek, atau ngajak ke hotel. Lu sama dia kan bukan, ibaratnya bukan sebulan 2 bulan. Udah dari kelas 2, berarti kan udah hampir mau 3 tahun. Iya, tapi gue masih di situ, dia masih ada rasa sayang bang, masih ada rasa sayang sama tuh cowok. Cuman dia bingung, ada rasa sakit hati, di sisi lain dia masih ada rasa sayang. Ya udah akhirnya, ya udah terserah lu maunya gimana. Ya udah deh, nanti aja kita cerita kalau kita udah masak tenda. Ya. Akhirnya gue nyampe nih di Papat Tere, karena udah sore. Gue nggak jalan selama pendakian itu kayak gimana bang ya, karena sering cerita jadi nggak terlalu
merhatiin nih, ibaratnya gue udah sampai mana, tau udah sore, tapi istirahat gue tetap istirahat kayak minum air gitu. Cuman gue fokusnya sama cerita dia, karena cerita dia terlalu panjang, nggak bisa gue ceritain semua, ada hal privasinya, jadi gue singkat-singkat aja gitu. Nah, akhirnya nyampe di pos Papetere, karena itu udah sore, udah 4:30, udah kayaknya mau hujan gitu bang, kabut udah turun. Gue masang tenda di situ. Dia bantuin gue sih masang tenda, udah berdiri, masukin barang semua. Dia langsung buka sleeping bag dia, ya kan, siapan kan buat tidur malam. Kira itulah gue makan nih bang, buat makan malam. Gue cuman masak Indomie doang, Indomie sama telur gitu. Gue bukan gue bangunin, tapi dia posisi dia tiduran gitu. Mungkin gue juga nggak minta bantuin masak karena gue tau lah posisi dia nih, hatinya lagi kacau nih, hatinya sama pikirannya lagi kacau. Gue gak mau ganggu, ya udah selagi cuman masak Indomie gue bisa lah gitu loh. Kira gue bilang, Des, ayo bangun makan. Tapi dia nggak tidur, cuman kayak ngeliatin gue gitu bang, ngobrol awas lu gitu, mau ibaratnya ngobrol candaan lah dikit gitu. Mungkin dia mau ngilangin stres. Ya udah bangun nih, makan nih gue berdua bang, makan. Gue belum cerita lagi dianya. Gue juga masih fokus makan. Selesai makan, gue bikin kopi, ngerokok. Dia duduk samping gue, baru di situ cerita lagi. Gimana ya dek, enaknya gini. Minta pendapat gue. Gue bilang, ya kalau menurut gue, kalau emang itu seperti itu kejadiannya, gue bilang, ya udah lu lebih baik. Kalau menurut gue ya, gue gituin, tinggalin lah, lu cakep, gue bilang, maaf, lu juga orang berada, siapa sih cowok yang gak mau sama lu, gue gitu. Lebih baik tinggalin, masih banyak kok di luar sana yang sayang sama lu. Nah, daripada lu harus mikirin tuh cowok mulu, lu ke depannya bakal hidup lu kayak stres mulu, ini tuh nggak penting. Masa depan lu masih panjang, masa depan lu masih cerah. Kita baru lulus sekolah, kita masih bisa lah buat meniti karir. Lu juga masih bisa ibaratnya buat meniti karir. Udahlah cowok kayak gitu udah tinggalin aja, biarin ya. Lu nggak rugi kok, yang rugi dia udah ibaratnya udah begitu sama lu, yang benar-benar sayang, yang tulus sama lu kan. Ya deh nanti gue coba pikirin lagi omongan lu kan. Ya terserah lu sih, gue bilang. Yang pasti kalau lu minta pendapat gue, ya begitu pendapat gue. Nah, karena gue juga nggak tega ngeliat, gila lu udah bukan, ibaratnya udah bukan teman lagi, udah gue anggap kayak keluarga sendiri. Lu pun juga begitu, keluarga lu udah kenal semua sama gue, nyokap bokap lu, pokoknya keluarga lu udah pada tahu gue semua. Makanya ya gue nyaranin sih begitu. Oh yaudah, akhirnya udah deh ya gue tidur dulu. Udah akhirnya dia mutusin tidur, tapi gue nggak tidur bang di situ. Gue tetap ngopi, ngerokok buat ibaratnya jagain dia lah kan, sampai dia bener tidur baru gue tidur. Bener aja bang, pas dia tidur dia ngigo di situ bang, ngigo kayak nangis ngigonya bang. Toto ngigonya nangis, gue kaget, gue rasa siapa yang nangis. Pas gue nengok dia, gue bangunin, lu kenapa nangis? Ternyata di dalam mimpinya itu dia masih ke mimpi sama cowoknya itu bang, mimpi cowoknya itu. Akhirnya pas dia bangun mukanya pucat bang, bibirnya putih nih, bibirnya tuh putih. Nah dari situ bang, pas dia bilang udah lu tidur lagi deh, bibir lu putih tuh, pucat tuh. Nah dia langsung ngomong, dek yuk kita masuk ke dalam. Emang kenapa? Gue ngerasa kayak ada ngeliatin kita deh. Lu ngerasa gak sih dari tadi? Enggak sih, gue gak ngerasa apa-apa. Lu halu kali, lagi banyak pikiran. Gue gituin, lu halu, masih lagi banyak pikiran. Gue biasa aja dari tadi. Enggak deh, serius, gue kayaknya ada yang merhatiin nih. Ayo deh kita masuk, tidur. Akhirnya yaudah, gue ikutin dia masuk ke dalam. Tapi gue gak tidur juga bang, gue ibaratnya ngeliatin dia lah gitu. Ya walaupun gue satu tenda sama dia nih, ya takutnya orang ada berpikiran macam-macam. Tapi di situ demi Allah gue
karena gue sama dia udah bener-bener kayak keluarga gitu, gue nggak ada pikiran untuk macem-macem bang sama dia. Ibaratnya hawa nafsu untuk ngelakuin yang hal nggak macem-macem sama dia udah nggak ada. Bang. Karena gimana sih kalau kita udah nganggap kayak keluarga gitu, emang bener dengan nafsu bang gitu. Akhirnya. Tapi normal kan Dek? Ya normal lah bang. Kan alhamdulillah gue udah nikah. Iya. Udah dong, gue ngeliatin dia gitu, dia juga nggak bisa tidur, tapi gue liatin bibirnya ini nih bang, gue perhatiin dia goyang, tapi pucat. Dia di depan ada suara deh, gue bilang gitu bang, gue bilang suara apaan? Kok kayak banyak orang deh di depan, gitu. Akhirnya gue buka nih tenda set, gue buka, itu gue center sama sini, itu yang ngecamp cuman gue doang bang, satu tenda berdua. Dia, gue bilang gak ada orang depan tuh, gue center kosong sama sekali. Udah lu halu deh, lu tidur deh, lu halu, ini udah banyak pikiran lu udah kemana-mana nih, begituin ya kan. Akhirnya dia tidur. Gue ngantuk juga tuh bang, kira kan gue tidur ya, gue ngantuk ya, gue pakai sleeping bag, gue tidur ya, lagi ngeliatin dia tapi gue lama-lama tidur. Subuh nih bang, tahu dia kayak orang ngigo lagi. Langsung teriak, bangun, duduk, dek, bangunin gue bang. Itu di depan, kayak anak apa manggil. Pas gue buka nih bang, dia langsung teriak, astagfirullahaladzim. Tapi di situ gue nggak ngeliat apa-apa bang. Dia langsung lihat di depan tenda ada kaki berbulu, gitu bang. Persis kata di depan tenda sekitar 5 meter. Berdiri depan kayak, dek kaki apaan tuh gede, gue bilang, mana kaki lu, gue bilang, woi des, gue gituin, mana kaki, gue bilang, tutup deh, tutup, kata dia, tutup, astagfirullahaladzim ya Allah, kata dia. Itu gue buru-buru tutup bang, udah dia langsung kayak di sleeping bag, gue astagfirullahaladzim, udah tutup belum deh, udah gue tutup, lu ngeliat apaan, gue gini, lu ngeliat apaan? Itu di depan tenda kita, pas buka gue ngeliat kaki deh, gede banget. Pokoknya kakinya cuman kakinya doang berbulu tapi gede, tinggi gitu. Bukan kayak kaki manusia, dia bilang gitu. Lu yang bener kan? Bener, makanya gue buru-buru langsung minta tutup lu kan. Lu nih banyak pikiran nih. Pas gue buka kok gak ada apa-apa. Beneran deh, demi Allah. Akhirnya di situ gue kasih minum nih bang, udah lu minum dulu nih, minum supaya tenang gue. Nah minum, akhirnya udah lu nggak usah mikirin apa-apa deh, gue bilang. Deh besok siang kayak kita nggak bisa sampai puncak deh, mendingan kita turun deh. Kalau keadaan kondisi lu kayak begini, ini kita nggak bakal bisa sampai puncak kan. Udah selalu deh kayak gimana. Akhirnya dia mau tidur lagi bang. Nah pas mau tidur kan gue pakai lampu kayak lampu yang tenda gitu ya, yang pas dia tidur begini ngepantatin gue, katanya dia ngeliat kebayangan bang, dia sampai kaget lagi bang. Gue lagi beresin kayak bantal gitu ya kan, keril gue buat gue jadiin bantal. Dia langsung begitu balik badan ke gue, udah langsung meluk gue bang, udah itu apaan katanya. Jadi dia ngeliat bayangan tapi tangan bang, ngeliat bayangan tapi kukunya panjang. Begini nih, tangannya kayak jalan gitu di tenda. Kayak ngerayap. Ngerayap gitu. Tapi kukunya panjang, tapi nggak 5 kata dia bang. Kalau kita kan 5 nih, kalau dia itu nggak 5. Dia ngeliat cuman kayak 3 lah kayak gitu. Yang sebelahnya 4 gitu. Pokoknya kayak cacat gimana sih bang? Kaki ayam mungkin. Iya begitu bang. Tapi dia bilang gede itu. Udah turun dah, ini kayaknya udah nggak bener nih lu nih di sini nih. Enggak deh, gue masih nyaman sih sebenarnya di sini kata dia. Yang gue anehin di situ bang, dia langsung bilang gue masih nyaman di sini, gue pengen masih ngilangin stres. Gitu. Enggak, pokoknya kali ini lu harus dengerin gue, lu harus turun berdua sama gue. Ini kalau kita nggak turun dengan pikiran lu kayak begini, habis kita, gue bilang. Selalu aja, dia marah tuh di situ bang, selalu aja dah. Gue nggak mau denger lu lagi. Pokoknya gue nggak mau tahu, gue masih pengen di sini.
gue masih pengen nginep di sini, gue masih nyaman di sini, kata dia begitu. Akhirnya ya udahlah, udah dong, dia marah, udah gue diemin aja, gue tidur ya kan. Ya gue tidur, nggak lama, bang, itu gue baru mau merem bang, bener-bener baru mau merem, dia bangunin gue lagi. Dek, apaan lagi sih Des, gue bilang. Lu denger gak di depan ada suara kayak orang lagi hajatan, kayak ada orang suara lagi hajatan deh, rame banget di depan. Gue langsung astagfirullah Des, gue langsung tengah beres nih anak nih, bener-bener tengah beres nih, gue bilang. Ini udah lu tidur, ini kita di atas gunung, nggak mungkin dari bawah jam segini ya, orang hajatan tuh nggak ada deh sih. Ini lu beneran deh tuh, gue denger tuh kayak suara kayak musik gimana sih bang, kayak gamelan gitulah, kata dia. Nggak mungkin, gue bilang. Udah lu tidur. Akhirnya pas dia tidur dan gue tidur, alhamdulillah nyampe pagi nih bang. Kalau nggak salah 7:30 gue bangun, gue bangunin dia kan, Des bangun, Des 7:30. Itu mukanya bang berubah drastis. Dari yang sebelumnya udah pucat, ini lebih pucat bang, bener-bener pucat nih bibirnya kering, putih deh. Dan langsung bilang, Dek, gue masih pengen di sini, katanya gitu. Badan gue juga nggak enak, katanya. Gue masih bener-bener meriang, katanya. Dia lagi meriang bang keadaannya. Enggak, nih lu kayaknya kedinginan dong. Enggak, gue lagi meriang deh. Ya di sini lagi ya. Aduh, gue di situ bingung bang. Gue mau gimana karena gue cuma berdua doang. Ya akhirnya gue ke depan bikin sarapan nih bang. Bikin sarapan. Karena gue bingung di situ ya kan, mau bikin sarapan apa. Udahlah gue rebus telur aja. Nyalain kompor. Pas gue mau masukin tuh telur bang, gue ngerebus telur 3 lah gitu. Karena gue posisi makan banyak ya kan. Gue rebus 3. Pas gue mau masukin telurnya itu bang, kan ada temen itu, pas gue masukin tanpa disengaja gue ngeliat ke dia nih bang, muka gue tau mau ngeliat ke dia, gue nengok ke belakang begini, dia lagi tiduran begini, matanya itu tatapannya ke atas dan itu mukanya tatapannya kayak kosong gitu. Akhirnya gue matiin kompor dulu, telurnya gue taruh, gue langsung, Des, lu gak apa-apa? Des, itu gak nyaut bang. Ketiga kali gue tepok ininya bang, Des. Nah, akhirnya pas gue tepok terakhir, dia langsung nengok ke gue bang, set, dengan tatapan tajam, tapi ekspresi kayak sedikit marah, dan langsung bilang, saya suka sama anak ini. Suaranya berbeda sama suara si almarhumah ini yang gue kenal. Saya suka sama anak ini. Saya pengen bawa anak ini. Gue langsung kaget. Istighfar lu, istighfar. Astagfirullahaladzim, istighfar. Gue langsung di situ baca yang gue bisa bang. Gue ambil air langsung gue baca ini bang, yang gue bisa nih. Gue usapin mukanya. Akhirnya dia nggak lama langsung muram sendiri bang, tek gitu. Akhirnya gue bangunin, Des. Dia bangun tuh bang kayak orang linglung. Kenapa deh? Gitu. Kenapa deh? Dia langsung, Dek, gue nggak kuat, gitu deh. Gue benar-benar menggigil. Ya Allah, di situ gue benar-benar bingung bang, karena gue cuman berdua doang. Aduh pengen nangis rasanya. Yaudahlah, akhirnya gue bawa ini bang, alhamdulillah nih gue bawa kayak wedang jahe sasetan nih. Akhirnya gue nggak jadi bikin itu tuh sarapan telur. Udah gue masak minuman wedang jahe itu aja deh ya kan. Gue masak air karena air mendidih, udah gue tinggal masak wedang jahe. Akhirnya gue bangun gini, deh wedang jahe biar lu agak kangetan deh. Kita minum. Udah deh. Udah akhirnya dulu gue bengong, Des, lu beneran gak kuat? Gitu. Kita turun yuk, kuat, gue gituin. Enggak deh, gue bener-bener gak kuat. Lu kalau mau pulang aja deh, biarin gue sini sendiri, gitu bang ngomongnya.
Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Gue bener-bener gak kuat deh. Lu kalau mau turun aja deh. Gue bener-bener gak kuat gitu. Ya Allah bang, di situ gue langsung ya Allah Des, gak bisa gue ninggalin lu berteman sama gue bukan setahun 2 tahun. Masa dengan keadaan kayak gini gue tega ninggalin lu? Nggak mungkin. Lu tunggu sini, gue cari bantuan. Gue bingung bang di situ. Bingung gue, kanan kiri kosong. Dan alhamdulillah nih bang, alhamdulillah banget itu. Ada yang turun bang dari atas rombongan berenam. Situ gue langsung minta tolong. Gue udah nggak mikir itu bener orang atau apa. Gue langsung minta tolong, bang, tolongin bang. Kenapa ini teman saya sakit gini. Gue ceritain semuanya. Aduh, yaudah. Akhirnya yang berenam itu menolongin gue nih bang. Menolongin gue. Bang lu masak ini. Kasih unjuk nih, udah bang lu bikin ini supaya badannya enak. Lu bawa P3 gak bang? Gue di situ nggak bener-bener nggak bawa bang. Salahnya gue juga di situ karena mendadak banget sih kan. Akhirnya ya gue lupa lah atau gimana, gue nggak berpikiran sampai bakal kejadian kayak begini. Akhirnya yaudah, ada dari berenam itu 2 deh turun duluan bang untuk minta bantuan ke pos. Wah di atas ada kejadian kayak gini. Akhirnya gue di situ total jadi berenam juga sama yang 4 orang itu. Kan yang 2 itu turun, nah gue sama berempat itu cowok semua. Gue kenalan, dia dari salah satu kota Bekasi, semuanya itu rata. Akhirnya dia bang terus gimana? Akhirnya yaudah bang lu packingin barang lu aja dulu deh sama barangnya dia gitu. Packing barang, sleeping bag gue betulin. Sleeping bag dia belakangan nih karena masih dia pakai. Gue masak lagi wedang jahe, itu gue bawa banyak bang wedang jahe. Kasih minum lagi, dia begini bang, dek gitu. Gue nggak kuat deh, lu mau pulang deh, nggak apa-apa, ngomongnya begitu lagi bang. Nggak Des, gue nggak bakal ninggalin lu dalam keadaan apapun. Gue bakal bener-bener temenin lu. Gue janji gue bakal bawa lu balik sampai rumah. Yang si temennya, udah kak tenang aja, di sini ada kita. Itu siapa deh? Itu alhamdulillah kita dapat bantuan. Akhirnya itu yang 2 orang itu bawa bantuan nih bang, kayak gitu. Kita kayak bawa tandu gitulah. Ya. Oh ini ya yang dokter kemarin ya gue ditanya. Emang kenapa jadinya? Gue ceritain lagi kan gini. Udah deh, gue turun aja. Akhirnya si Desi diangkat ke kayak tandu gitu bang, ya kan diangkat. Gue beresin tenda, gue turun tuh bang. Akhirnya gue turun, tapi itu cepet banget bang dia bang. Yang bawa Desi ini itu cepet banget, gue sampai ngap-ngapan gitu nih. Akhirnya gue ketinggalan itu jauh. Nah akhirnya dia udah nyampe duluan, nggak lama gue nyampe nih bang. Gue langsung nyariin si Desi. Nyata dia lagi diobatin lah, ibaratnya kayak ada salah satu orang, mungkin orang bisa kali ya, dibacain doa apa gitu, dibacain doa terus disuruh itu. Akhirnya pas gue dateng, ini temennya ya katanya. Iya pak, saya temennya. Yaudah nih kasih minum katanya. Des minumnya Des, tapi gue gak kuat bangun deh, paksa Des, gue bilang paksa. Pas diminumin disemburin bang, gitu. Disembur langsung giniin gue bang, Kamu jangan macam-macam, saya suka sama anak ini. gitu bang. Gue langsung lu siapa ya, langsung gue gituin. Lu mau apain nih temen gue gituin. Jangan ganggu gue gak pernah ganggu lu, gue gituin. Akhirnya ama yang bisa ini, hei lawan kamu bukan dia tapi saya. Kamu jangan macam-macam, maksudnya kamu jangan ganggu anak ini tidak bersalah. Pas begini kan, lagi begini gue, pas orang pintar itu ngomong kayak gitu,
Langsung gue dilepas, mau dicekek gue nggak orang gitu. Tapi dipegangin sama orang. Dia langsung teriak-teriakan, saya suka sama anak ini, kamu siapa berani sama saya? Wah, teriak-teriakan gitu. Aduh bang, di situ bang, ya Allah, gue bilang, Des lu kenapa? Gue bilang, sampai gue, ya Allah Des lu kenapa? Gue bilang, gue akhirnya sama yang bantuin gue ini yang di atas gitu bang, ente tenangin diri bang. Akhirnya gue cerita nih sama yang apa pendaftaran pos ini, abang kenapa bang, kok bisa sampai kejadian? Nggak ada kejadian apa-apa bang sebenarnya, cuman emang dia lagi banyak pikiran, lagi ada masalah. Kalau kita gitu, wah mungkin ini bang, dia terlalu banyak bengong kali, karena ente naiknya di hari biasa jadi sepi gitu. Dia pikiran mikirin masalah. Iya bang, gue nggak tahu bakal kejadian kayak begini. Kira pas di itu yang lagi mungkin orang pintar itu sama yang si teman gue ini kan masih berontak-ontak, itu masih ngeliatin, wah bang itu ya itu benar-benar pas kulihat mukanya itu kayak bukan mukanya si almarhumah bang, pas teriak-teriakan gitu. Akhirnya nggak lama sama orang pintar itu akhirnya air bacanya dia taruh di gini, plek langsung pingsan bang. Cek temen gue itu pingsan, truk gitu direbahin lagi. Gue bingung bang di sini, gue sampai bisikin si almarhumahnya, Des lu kuat, gue tahu lu denger gue, bahasa yang lu bisa begitu, istighfar kek, lawan Des, lawan gitu. Yuk kita pulang sama-sama. Udah akhirnya udah dong gitu kan. Gak lama alhamdulillah sadar, tapi nggak sehat bang, langsung masih kayak sakit gitu. Akhirnya gue ngomong nih sama yang warga sekitar, Pak ini kayaknya saya langsung bawa pulang deh. Di sini ada gak ya yang mau saya sewa mobilnya untuk sampai Jakarta? Karena nggak mungkin bang keadaan kayak gitu gue naik bis. Mau nggak mau gue sewa mobil lah untuk sampai Jakarta. Akhirnya nyampe nih, ada yang mau nih, dan nyampe lah ke rumahnya bang. Itu gue nyewa mobil, buset bang mahal banget, serius mahal banget. Tapi gue nggak mikirin itunya sih, tapi yang penting dia nyampe rumah dulu nih. Nah, karena kan gue udah lumayan mau siang menjelang sore, nyampe rumah malam bang. Gue mulai malam gue ceritain sama keluarganya, dan alhamdulillah yang bapak-bapak yang nganterin gue ini kan dia nggak sendiri, dia berdua ceritain juga kejadiannya bener. Akhirnya di bapak-bapak itu gue kasih kopi dulu pak, ngopi dulu pak, nyantai sini. Pas gue lagi ngobrol sama bapak-bapak itu di ruang tamu di rumahnya si almarhumah ini, si Desi kan dia di kamar, itu teriak-teriakan lagi bang, kayak orang ngamuk, kubrak. Gue kaget bang, keluarganya. Pas gue buka, Saya pengen bawa anak saya ini di mana katanya? gitu bang. Jangan campurin urusan saya. Wah, di barang-barang alat make up dia diberantakin semua bang. Akhirnya udah gue pegangin, manggil orang kayak Pak Ustadz lah ya di sekitaran rumahnya dia itu, panggil. Pas udah mau nyampe rumah, Pak Ustadz langsung astagfirullahaladzim, kok rame amat. Gue nggak ngerti deh bang bahasa rame amat, karena emang di situ kadang emang rame tapi kan gak terlalu rame. Pas mau masuk rumahnya pun Pak Ustadz itu langsung kayak gimana ya, ntar lu saya minta air. Jadi jalan yang mau dia langkain itu diginin air bang. Oke. Mungkin karena saking ramenya mungkin. Iya, gue nggak tahu dia rame apa itu ya. Kira pas nyampe kamar, Pak Ustadz buka kamar, Pak Ustadz itu kepental bang, kayak kedorong gimana sih, kayak ada yang dorong gitu. Pak Ustadz kenapa? Wah ini kacau nih kata dia gitu. Bentar. Kira dia, gue nggak tahu dia apa, dia duduk sila, dia baca yang dia bisa. Akhirnya si Desi udah mulai lemas. Nggak lama dia bangun nih bang, melek matanya si Desi. Dek, kok rame amat ya di sini kata dia itu.
itu siapa deh, kata dia. Itu ada yang ngeliatin gue, sosok kayak eyang gitu, kayak pakai baju kerajaan, sepasang kayak suami istri itu. Sama dia ngeliat kan, jadi kan kamar sini jendela, nah di sini kayak apa taman nih dia itu bang, kayak teras. Dia bilang, dia pas nengok begini, itu apa namanya, kereta kencana siapa deh. Jadi begitu. Apaan sih Des? Nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya mamanya nangis bang, orang tuanya. Kamu kenapa nak? Kamu kenapa nak? Maafin Desi ya kalau Desi punya salah. Ngomong begitu. Enggak, kamu gak punya salah sayang. Kamu kenapa? Ayo kamu lawan. Akhirnya Pak Ustadz itu nyamperin. Kamu habis naik gunung ya? Iya Pak Ustadz. Iya, ini yang di gunung pada banyaknya yang ikutin dia semua. Ini ada salah satu kerajaan dan rajanya yang ngikutin dia. Terus gue ceritain dong masalahnya. Iya, dia selama di gunung pikirannya kemana-mana. Pokoknya kayak dia lagi ada masalah ya, katanya gitu. Iya Pak Ustadz, lagi ada masalah ini. Wah udah deh, ini udah gak bener, kata dia. Kira dia kan posisi lagi pingsan tuh bang, pingsan gini. Pas melek dia langsung tek gitu, tegang. Tangannya kedua langsung gini nih, begitu bang. Nggak lama sama Pak Ustadz itu disembur bang, mukanya bang. Gue ngeliat banget itu mukanya terus gitu. Tapi nggak ngepek bang, nggak ngepek apa-apa, malah makin jadi di situ, malah makin jadi. Akhirnya Pak Ustadz itu gue nggak tahu deh, dia punya ilmu apa. Akhirnya Pak Ustadz itu, Pak Ustadz kayak duduk lagi sila, ya kan tiduran di sini Pak Ustadz bang, di kakinya dia nih duduk sila begitu, langsung baca gini. Terus saya kayak langsung nih digini nih bang, dari bawah kaki sampai ke atas, tuk digituin, tuk digituin, baru udah agak lemas. Udah nih, untuk sementara saya jagain dulu di sini, banyak yang jagain, kata dia gitu. Kira gue ngobrol nih sama yang nganterin gue. Pak, yaudah Pak, Bapak aku mau pulang karena kan udah malam bang. Bapak mau pulang aja. Iya Mas, nggak apa-apa, saya tinggal. Iya nggak apa-apa Pak. Udah akhirnya gue bayar. Ya. Nah gue ngomong sama keluarganya nih, dan keluarganya nanya kan, Dek emang kenapa bisa jadi kejadian kayak gini? Karena keluarganya nggak marah sama gue karena tahu bang, nggak mungkin lah gue berbuat macem-macem sama anaknya. Akhirnya gue ceritain begini Bu. Oh pantesan sebelum dia naik gunung sama kamu, dia itu perlakuannya beda bang. Kayak ibaratnya pulang masuk kamar gitu, nggak kayak biasanya gitu. Dia kayak muka kayak lagi nggak tenang lah, hatinya kayak lagi bad mood gimana sih gitu. Gue manggil orang tuanya kan, mamanya udah mama tanya pun dia nggak, cuman jawabnya nggak apa-apa mah, langsung masuk kamar gitu. Akhirnya gue ceritain, yaudah deh kamu pulang aja, kalau nanti kalau ada apa-apa mama kabarin. Iya mah pulang ya, maaf ya mah. Ya nggak apa-apa, namanya musibah nggak ada yang tahu kan. Akhirnya di situ gue pulang bang ke rumah gue. Gue pulang ke rumah gue mandi. Di situ gue nggak tenang bang, hati gue bener-bener nggak tenang. Itu hati gue bener-bener tenang. Pas gue nyampe rumah besok siangnya, gue pengen ke rumahnya langsung, tapi posisi lain di saat itu gue lagi ada mau interview kerjaan bang. Akhirnya tar aja deh, habis interview kerjaan nih gue bilang kan, malam deh gue ke rumahnya. Gue selesai interview kerja, pulang lagi ke rumah, habis Isya gue langsung ke rumahnya lagi bang, buat ngeliat keadaannya dia. Keadaannya masih sama, malah kata mamanya tuh pas habis kamu pulang itu malam dia
kemasukan lagi bang. Dia pengen balik lagi ke Gunung Ciremai. Dia ngomong gini bang, pas kesurupan, pas malamnya gue tinggal itu, gue tinggal pulang, ngamuk-ngamuk. Pas ngamuk-ngamuk gitu bang, dia ngomong, saya pengen bawa anak ini, saya suka sama anak ini, katanya gitu. Wah, mamanya situ nangis. Akhirnya kan panggil Pak Ustadz itu lagi. Dia tuh pengen balik bang ke gunung itu lagi. Itu akhirnya pas gue itu si Desi kadang udah sadar. Saat gue tanya, Des kenapa? Itu deh, dari kemarin ada kereta kencana siapa ya, kata dia gitu. Terus itu siapa ya pakai baju kerajaan? Enggak, ada situ bukan siapa-siapa, itu halu kayak itu, cuman pikiran lo aja. Dek, maafin gue ya kalau gue banyak salah. Ngomong begitu lagi bang. Gue takut banyak salah sama lu, gue suka ngerepotin lu. Enggak Des, lu gak ada salah apa-apa sama gue. Kira udah, lu gak usah mikirin apa-apa, yang penting pikirin kesembuhan lu dulu. Lu sehat, ayo deh kita mau main kemana lagi, lu gue temenin. Gitu. Gue kasih semangat nih bang. Ayo lu kan mau kasih tempat, ada emang gue sama dia tuh agak pengen ke salah satu tempat gitulah bang. Pengen banget, dia tuh pengen banget gitu ke situ. Udah ada planning lah ke depan, lu kan pengen ke sini deh gini. Ayo sembuh, gue tahu lu pasti bisa, gue yakin gitu. Ya udahlah, udah dong, yaudah deh, gue tidur dulu ya, kata dia itu bang. Yaudah deh, tidur. Gue pulang nih, gue izin pamit sama orang tuanya. 2 hari kemudian bang, di situ gue bener-bener dengar kabar yang bener-bener nggak enak banget. Pagi itu pas gue bangun, gue ngeliat handphone gue ada panggilan terjawab udah 15 kali, dan ternyata itu orang tuanya si almarhum. Gue telepon balik, gue tanya, kenapa mak? Mamanya langsung bilang, Desi udah nggak ada. Di situ gue langsung bang nggak bisa ngomong apa-apa, dan gue langsung cuman bisa, yang bener mah, udah kamu ke rumah sekarang. Pas gue akhirnya gue bergegas ke rumahnya bang. Bener bang, pas sampai sana, ya Allah, apa bener gue kita gini sih, bener-bener gak kuat. Pas gue nyampe sana bang, bener si Desi udah gak ada. Gue langsung meluk itu jenazah almarhum. Gue bilang, Des kenapa kalau tinggalin gue? Gue langsung peluk, Des kalau gue punya salah gue minta maaf. Di situ bener-bener momen paling buruk dalam hidup gue, kehilangan salah satu sahabat, bener-bener bukan sahabat lagi sih, udah kayak keluarga. Gue bener sayang sama dia, gue udah nganggep dia kayak saudara sendiri. Itu pas gue dateng bang, ya Allah, gue nggak usah ngomong apa-apa lagi bang. Gue bener-bener sampai sekarang pun, gue kalau ada kesempatan untuk datang ziarah ke makamnya, gue masih ziarah ke makamnya sih bang. Kira pas gue meluk jenazahnya dia, gue bisikin kupingnya dia, gue tanya sama orang tuanya, bang, Ma kenapa bisa kejadian kayak gini?
semalam sebelum Desi pergi dia bilang nitip salam buat kamu katanya. Tolong jaga katanya, tolong bilangin sama Dede untuk jaga diri baik-baik. Dan Desi bakal tetap sama-sama dia walaupun Desi udah nggak bisa, raga Desi udah nggak ada di samping. Pas azan subuh katanya, pas selesai azan subuh si Desi langsung dengar. Ya Allah, di situ gue langsung ya Allah, des. Oke. Dah, gua nggak bisa panjang lebar lagi kali dalam menanggapi cerita lu kali ini sih. Karena gue juga pernah mengalami hal serupa kayak gitu. Ketika melakukan pendakian, temen lu meninggal di pangkuan. Gue pernah ngerasain gitu. Itu berat banget sih. Bener-bener menyakitan. Oke. Dan Oke. Dek, sebelum kita mengakhiri video kali ini deh ya, karena gue mungkin nggak usah banyak tentang pertanyaan tentang almarhum ini, karena di awal cerita ini udah jelas banget sih. Lu mau jelasnya tentang sosok almarhum ini, lu udah berkawan lama dengan almarhum ini kan. Dia bisa dibilang kalau untuk anak sekarang disebutannya bestie gitu ya. Teman kental, teman CS gitu lah. Walaupun lu laki-laki dan dia perempuan nih, bukan berarti lu sayang sama dia. Lu sayang sama dia, sayang karena keluarga lu mungkin deh. Karena emang udah keluarga lu dan keluarga dia juga udah kenal sih menurut gue gitu. Oke Dek, thank you banget Dek, lu udah mau sama-sama. berbagi pengalaman pendakian yang pahit menurut gue sih. Gokil sih ini. Gue sih cerita kayak gini supaya gimana Pak? Ngeser pengalaman gue lah. Iya, dan Berarti ya, karena supaya- ini emang dari dulu tuh emang pengen banget diceritain ya. Cuma mungkin karena buat pendekatan ke orang tuanya ini, itu menurut gue susah. Jadi kan ya bertahap lah, step. Dan akhirnya orang tua ini mengizinkan buat diceritain lah pengalaman ini. Jadi mungkin sebagai motivasi atau contoh lah ya. Maksudnya inti dari semuanya sih menurut gue yang gue tangkap dari orang tuanya ini, kalau mau naik gunung atau mau berkegiatan di luar ruang itu jangan kosong pikiran, Kan jangan lagi ada masalah. jangan banyak beban. Jangan gimana ya, ketika lu mempunyai banyak masalah, beban, lu jangan naik gunung. Tapi lu selesaiin dulu masalah itu, baru lu berangkat naik gunung. Dan itu insya Allah nggak terjadi kayak gini sih deh. Apalagi kan kalau orang banyak masalah kan pasti pikirannya kan kemana-mana, pasti banyak bengong juga, dan gampang dimasukin sama makhluk-makhluk yang tak kasat mata seperti itu nih. Oke, dan tetap ambil sisi positifnya dalam cerita gua kali ini, dan buruknya itu dibuang jauh-jauh atau kasih kucing atau kasih ayam apa gimana gitu kan. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Bang Dede. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.